Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anissa Turashida dengan akhiran NIM 177. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Hukum Perundang-undangan. Dalam presentasi ini saya akan membahas 4 pokok materi, yaitu yang pertama teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang kedua Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang ketiga asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta peran prolegnas dan naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sangat penting karena menentukan apakah suatu produk hukum dapat memberikan kepastian hukum atau justru menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir di masyarakat. Bahasa hukum harus memenuhi syarat kejelasan rumusan, yaitu jelas dalam pengertian, tidak menimbulkan multitafsir, dan menggunakan istilah yang baku sesuai kaidah bahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pada bagian teknik penyusunan. Struktur peraturan yaitu sistematis, mulai dari judul, pembukaan atau considerans dan dasar hukum, batang tubuh hingga penutup, membantu memastikan setiap norma ditempatkan secara logis dan tidak tumpang tindih atau overlapping dengan peraturan lain. Teknik perumusan norma yang baik juga harus memperhatikan asas lex specialis derogat legis general atau aturan khusus mengalahkan aturan umum, dan lex posterior derogat legis priori atau aturan baru mengalahkan aturan lama untuk menghindari konflik norma. Apabila ketiga aspek ini diabaikan, maka peraturan rentan terhadap judicial review di Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah memahami bagaimana teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, berikutnya kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila ditetapkan secara eksplisit sebagai sumber segala sumber hukum negara dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara teori hierarki norma atau Hans Kelsen dan Hans Nawiaski, Pancasila menempati posisi sebagai stat fundamental norm atau norma dasar tertinggi yang menjadi sumber nilai bagi seluruh peraturan di bawahnya, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, UU atau Perpu, PP, Perpres, hingga Perda. Secara kritis, posisi ini berarti setiap proses perumusan norma hukum mulai dari naskah akademik, harmonisasi, hingga pengundangan wajib diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, prinsip ini mewujudkan melalui asas materi muatan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana setiap perancangan peraturan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ketertiban, dan keseimbangan. Tantangan kritisnya adalah bagaimana nilai abstrak Pancasila dioperasionalkan secara konkret dalam norma hukum positif, tanpa kehilangan makna filosofisnya. Disinilah pentingnya proses legislatif drafting yang berbasis kajian akademik dan partisipasi publik. Selanjutnya, setelah memahami kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional, kita akan membahas salah satu asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pasal 5 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi asas ini dapat dilihat dari beberapa tahapan. Yang pertama, pada tahap perencanaan melalui prolegnas atau prolegda. Setiap usulan regulasi harus disertai naskah akademik yang memuat kajian empiris atas urgensi dan dampak regulasi atau regulatory impact assessment. Yang kedua, pada tahap pasca pengundangan, keberhasilan asas ini diukur dari tingkat efektivitas pelaksanaan di lapangan. Misalnya, apakah undang-undang benar-benar menyelesaikan persoalan yang melatar belakanginya. Sebagai contoh konkret, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana diuji dan diperbaiki melalui
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dimaksudkan untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih atau obesitas regulasi dan meningkatkan kemudahan berusaha. Keberhasilannya dapat dilihat dari indikator ease of doing business dan berkurangnya konflik regulasi antar sektor. Sebaliknya, kegagalan asas ini sering terlihat ketika suatu undang-undang justru menimbulkan banyak permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memberi manfaat nyata atau bahkan kontraproduktif terhadap tujuan awalnya. Setelah memahami pentingnya asas tersebut, berikutnya kita akan melihat bagaimana prolegnas dan naskah akademik berperan dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan. Prolegnas atau Program Legislasi Nasional dan naskah akademik merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam menjaga kualitas pembentukan undang-undang. Prolegnas sebagaimana diatur dalam pasal 17-23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang memuat daftar RUU yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis berdasarkan skala prioritas sehingga proses legislasi tidak berjalan secara ad hoc atau reaktif terhadap tekanan politik sesaat. Sementara itu, naskah akademik yang ketentuannya diatur dalam pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan dijelaskan teknisnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran 1 merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lain terhadap suatu masalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU. Kedua instrumen ini berkontribusi dalam 3 aspek utama. Yang pertama, kualitas, karena naskah akademik memastikan substansi RUU berbasis data, kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, bukan sekedar kepentingan politik sesaat. Yang kedua, akuntabilitas, karena prolegnas membuka ruang transparansi dan partisipasi publik dalam menentukan RUU mana yang menjadi prioritas nasional. Yang ketiga, akseptabilitas, karena RUU yang melalui proses kajian akademik dan keterlibatan publik lebih mudah diterima masyarakat saat diberlakukan. Dampaknya terhadap kepastian hukum terlihat dari berkurangnya potensi sengketa konstitusional dan tumpang tindih norma. Sementara dampak terhadap kemanfaatan terlihat dari relevansi UU terhadap kebutuhan real masyarakat, sebagaimana terlihat dari kasus penyusunan UU yang tergesa-gesa tanpa naskah akademik memadai, yang kemudian banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi. Contohnya dinamika UU Cipta Kerja sebelum diperbaiki melalui UU Nomor 6 Tahun 2023. Demikian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan sesuai teknik penyusunan yang benar, berlandaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, memperhatikan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta didukung oleh prolegnas dan naskah akademik agar menghasilkan peraturan yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.